Raka menatap jendela kereta yang basah oleh embun pagi, ketika roda besi itu perlahan memasuki stasiun Tawang. Di luar, langit Semarang masih menyisakan warna keperakan sisa fajar. Bangunan stasiun tua berarsitektur kolonial berdiri anggun namun letih, seakan menyimpan cerita ratusan keberangkatan dan kedatangan orang-orang yang, seperti dirinya, membawa beban tak terlihat. Raka menarik napas panjang, berusaha menenangkan debar jantung yang sejak semalam terus menolak diam. Di kepalanya kilasan masa lalu berulang, toko elektroniknya yang gulung tikar, pesan ancaman dari penagih utang, dan wajah mantan tunangannya yang penuh kecewa. Ia menutup mata sejenak. Semarang adalah awal yang baru, bisiknya dalam hati, mencoba menutup rapat pintu-pintu kenangan. Udara pagi menyergap ketika ia melangkah keluar peron. Semarang menyambutnya dengan aroma asin laut yang samar bercampur bau aspal basah. Tak jauh becak-becak tua berderet menunggu penumpang. Sopir-sopirnya memandang lesu, beberapa merokok sambil menatap kosong ke arah jalan. Raka merapatkan jaket lusuhnya dan menenteng koper kecil, harta terakhir yang tersisa dari kehidupannya yang dulu. Ia menyalakan ponsel, mengecek pesan dari Adi, teman lamanya yang bersedia menampungnya sementara. "Raka, aku di warung depan stasiun." "Duduk di pojok," tulis Adi. Ia menyeberang pelan, melewati deretan toko roti jadul dan kios majalah yang belum buka. Warung yang dimaksud ternyata kecil, berlampu kuning temaram, dan menguar aroma kopi tubruk yang tajam. Di sudut Adi melambai. Rambutnya kini dipenuhi uban tipis, namun senyum hangatnya masih sama seperti 8 tahun lalu. Ketika mereka terakhir bertemu, "Lama banget," sapa Adi sambil menepuk bahu Raka. "Kereta telat," jawab Raka mencoba tersenyum. Percakapan mereka awalnya ringan. Kabar keluarga, pekerjaan Adi di sebuah percetakan kecil, dan gosip ringan tentang teman-teman lama. Namun Raka tahu, Adi bisa membaca kesedihan yang ia sembunyikan. Sesekali tatapan sahabatnya itu menelisik, seolah ingin bertanya lebih jauh, tapi Raka hanya menunduk menatap cangkir kopi yang mengepulkan uap tipis. Setelah sarapan singkat, mereka menumpang angkot menuju rumah kontrakan Adi di daerah Peterongan. Jalanan kota perlahan hidup, becak, motor, dan mobil berbagi ruang di jalan sempit. Sementara pedagang kaki lima menyiapkan dagangan, gedung-gedung tua bergaya Eropa berdiri berdampingan dengan ruko modern, menampilkan wajah Semarang yang campur aduk antara masa lalu dan kini. Raka memandangi setiap sudut dengan rasa asing bercampur kagum. Ada yang menenangkannya pada dinding-dinding berlumut itu, seolah kota ini tahu bagaimana caranya menyembunyikan luka. Di rumah kontrakan, Adi meminjamkan kamar kecil di lantai 2. Tidak besar, tapi cukup baginya untuk menaruh koper dan berbaring. Sore itu, saat angin laut mulai membawa hawa lembab, Adi menawarinya ikut ke pasar malam di Simpang 5. "Biar kamu nggak bengong," katanya. Raka mengangguk. Malam di Semarang ternyata memiliki pesona sendiri. Lampu-lampu pasar malam memantul di genangan air sisa hujan sore, menciptakan kilau seperti serpihan kaca. Bau sate ayam dan wedang jahe bercampur dalam udara. Namun di balik keramaian, Raka merasa ada ruang kosong yang terus menganga di dadanya. Ia berjalan di antara kerumunan, mendengar tawa anak-anak, teriakan pedagang, dan denting musik dangdut dari pengeras suara. Semua itu terasa jauh, seperti dunia yang hanya bisa ia lihat tapi tak benar-benar ia miliki. Beberapa hari berikutnya, Raka mulai mencari tempat tinggal tetap. Ia menelusuri iklan-iklan kos di papan pengumuman, menanyakan pada pedagang, dan bahkan berbicara dengan tukang becak. Harga yang sesuai kantongnya ternyata tak banyak pilihan. Hingga suatu sore saat ia duduk di warung kopi dekat kota lama, seorang pria tua penjaga warung menyarankan sebuah rumah kos di ujung gang dekat gereja Blenduk. Murah, mas, sepi. "Tapi, ya agak tua rumahnya," ujar pria itu sambil menata gelas. "Sepi?" Raka menatap penasaran. Pria itu hanya mengangkat bahu. "Orang sekarang lebih suka kos modern. Kalau mau, tanya saja Bu Ratmi. Gangnya dari sini ke utara, belok kanan. Nanti ada rumah besar, catnya udah mengelupas." Raka mencatat petunjuk itu. Malamnya, ia memutuskan untuk melihat sendiri. Jalan menuju gang itu sepi, hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Di kiri kanan berdiri bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian dindingnya ditumbuhi tanaman merambat. Udara mendadak lembab, seperti menyimpan embun yang enggan hilang. Saat tiba di ujung gang, ia melihat rumah yang dimaksud. Bangunan besar 2 lantai dengan jendela kayu tinggi. Cat putihnya pudar menjadi krem keabu-abuan. Pagar besi berkarat berdiri setengah terbuka, menimbulkan decit lembut ketika Raka menyentuhnya.
Langkahnya menapaki halaman yang dipenuhi daun kering. Bau kayu lapuk bercampur aroma tanah basah menyesaki udara. Ada keheningan yang aneh, bukan sepi biasa, melainkan hening yang seolah mengamati. Raka berdiri beberapa saat, menatap fasad rumah dengan perasaan sulit dijelaskan. Dari celah jendela lantai 2, ia seakan melihat bayangan tirai bergerak pelan. Meski angin hampir tak terasa ia menelan ludah. Mungkin cuma perasaanku, gumamnya, lalu berbalik. Memutuskan datang kembali esok siang untuk berbicara dengan pemilik rumah. Namun saat melangkah meninggalkan halaman, Raka merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya, seperti embusan napas halus yang menahan kepergiannya. Di jalan gang yang kembali sunyi, Raka menoleh sekali lagi. Rumah itu berdiri diam dalam kegelapan. Namun entah mengapa tampak seolah sedang menunggu. Rumah itu berdiri diam dalam kegelapan. Namun entah mengapa tampak seolah sedang menunggu. Itulah bayangan terakhir yang menempel di benak Raka ketika ia memutuskan untuk kembali ke sana keesokan siang. Matahari Semarang menyorot terik, menyingkap detail yang semalam hanya berupa siluet. Dinding luar yang kemarin terlihat keabu-abuan ternyata lebih parah. Cat putihnya terkelupas membentuk pola aneh seperti peta kuno. Pintu kayu besar di depan rumah itu retak di beberapa bagian, sementara gagang besinya menghitam karena karat. Meski demikian, pesona bangunan kolonialnya masih kentara. Langit-langit teras yang tinggi memberi kesan lapang, dan pilar-pilar kokoh seolah menyimpan cerita puluhan tahun. Raka menekan bel yang sudah kusam. Suara denting kecil terdengar jauh ke dalam, seperti gema dari lorong panjang. Beberapa detik kemudian, pintu kayu bergemerit, lalu terbuka setengah. Seorang perempuan tua muncul, tubuhnya mungil dengan rambut yang digelung rapi. Matanya tajam namun teduh, sorotnya seakan menilai tanpa kata, "Cari siapa?" Suaranya berat namun datar. "Siang Bu, saya Raka. Dapat informasi dari warung dekat kota lama. Katanya di sini ada kamar kos kosong." Perempuan itu menatap sejenak, lalu mengangguk pelan. "Masuklah." Raka melangkah ke dalam. Disambut aroma khas rumah tua. Campuran kayu jati, debu, dan sedikit bau tanah lembab. Ruang tamu yang luas memanjang seperti aula. Ubin lantainya bermotif hitam putih, sebagian retak namun tetap berkilau karena rajin dipel. Di sudut, sebuah lemari kayu tinggi berdiri tegak, penuh dengan ukiran bunga yang warnanya mulai pudar. Langit-langitnya luar biasa tinggi, hampir 5 meter, dihiasi balok kayu tua yang berderit pelan setiap kali angin menerpa. "Saya Ratmi," ujar perempuan itu akhirnya. "Ada satu kamar di lantai 2 bekas gudang, kalau berminat. Harganya sebulan 800. Raka mengangguk. Harga itu jauh lebih murah dari kos lain yang sudah ia kunjungi. "Boleh saya lihat, Bu?" Bu Ratmi memimpin jalan. Tangga kayu tua yang mereka naiki mengeluarkan bunyi renyah setiap pijakan. Di sepanjang dinding tergantung lukisan-lukisan lawas, pemandangan laut, potret keluarga kolonial, beberapa foto hitam putih yang wajah orang-orangnya sudah memudar, lampu gantung kristal menggantung redup, memantulkan cahaya matahari yang masuk dari jendela besar di ujung koridor. Di lantai 2, lorong memanjang ke kiri dan kanan. Dari balik beberapa pintu tertutup, Raka menangkap samar bau parfum lembut bercampur wangi kapur barus. "Di sini ada 2 penghuni lain," kata Bu Ratmi singkat. "Mahasiswa jarang di rumah, kamu mungkin jarang ketemu." Raka hanya mengangguk. Mereka berhenti di depan sebuah pintu kayu yang catnya mulai mengelupas. Bu Ratmi membuka kunci tua dengan bunyi klik khas besi lama. "Ini kamarnya." Ruangannya tak terlalu besar, mungkin 4 kali 5 meter. Cahaya sore masuk melalui jendela tinggi berdaun ganda, menyorot debu yang menari di udara. Di sudut, sebuah ranjang besi tua menempel ke dinding. Di sampingnya meja kayu sederhana. Bau kayu lapuk bercampur aroma lembab menyambut begitu pintu terbuka. Plafon kayu berwarna coklat tua terlihat masih kokoh meski ada noda air di beberapa bagian. "Bekas gudang?" tanya Raka sambil menelusuri dinding. "Dulu, tapi sudah lama dibersihkan," jawab Bu Ratmi singkat. Raka memandang sekeliling meski sederhana. Ada sesuatu yang menenangkan dalam ruangan itu. Jendela besar menghadap halaman belakang yang dipenuhi pohon asam tua. Angin sore menelusup membawa suara dedaunan yang bergesekan, menciptakan irama yang anehnya menenteramkan. "Saya ambil, Bu." Putusnya Bu Ratmi hanya mengangguk lagi. Ia menyerahkan kunci besi berukir angka 3. "Bayar tiap awal bulan, atur sendiri kebersihan. Jangan ganggu penghuni lain." Setelah urusan pembayaran selesai, Raka menghabiskan sisa sore menata barang-barang seadanya. Koper kecilnya diletakkan di pojok, beberapa pakaian digantung di paku yang menonjol di dinding. Saat matahari mulai turun,
Cahaya jingga menerpa ubin, menimbulkan pantulan seperti api. Raka berdiri di jendela, menatap halaman yang perlahan diselimuti bayangan. Dari sini ia bisa melihat puncak gereja Blenduk di kejauhan, kubah tembaga yang memantulkan sisa cahaya senja. Suara pintu berderit membuatnya menoleh. Seorang pemuda berkacamata melintas di lorong, hanya mengangguk singkat sebelum menghilang ke kamarnya. Raka sempat hendak menyapa, namun pemuda itu sudah menutup pintu. Tak lama, suara langkah lain terdengar lebih berat, seperti milik pria dewasa. Raka mengintip, hanya sempat melihat punggung seseorang sebelum sosok itu berbelok ke ujung koridor. Ia ingat ucapan Bu Ratmi, mungkin jarang ketemu. Malam datang bersama angin laut yang lembab, lampu gantung di lorong memancarkan cahaya kekuningan, menambah kesan kuno pada rumah itu. Raka berbaring di ranjang, mendengarkan detak jam dinding dari lantai bawah. Di luar jendela, suara jangkrik dan sesekali teriakan penjajah makanan keliling terdengar samar. Sekitar tengah malam ia terbangun oleh bunyi berderit halus. Awalnya ia mengira itu hanya angin menggoyang jendela, namun suara itu berulang, krek, krek, seperti langkah hati-hati di atas kepalanya. Raka menahan napas, menajamkan telinga. Rumah ini memang tua, mungkin kayunya memuai pikirnya, tapi ritme suara itu terlalu teratur, seperti seseorang berjalan pelan di loteng. Ia duduk, menatap langit-langit. Lampu kamar yang temaram memantulkan bayangan balok kayu, menciptakan bentuk-bentuk ganjil yang bergerak seiring angin. Suara itu berhenti mendadak, meninggalkan keheningan yang justru membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Raka menatap jendela yang kini hanya menampilkan kegelapan pekat. Di luar, pohon asam bergoyang perlahan. Rantingnya seperti tangan yang melambai. Ia menarik selimut, ia mencoba kembali tidur, namun rasa dingin merayap dari lantai ke tubuhnya, membuatnya meringkuk di kejauhan. Jam dinding memukul satu kali. Lalu dari arah loteng, terdengar satu derit panjang. Kriek, seperti seseorang memindahkan langkah terakhir tepat di atas kamarnya. Raka menatap langit-langit dengan mata terbelalak, merasakan getaran halus menuruni balok kayu. Seakan rumah tua itu bernafas pelan, menyembunyikan sesuatu yang tak ingin ia ketahui malam ini. Getaran halus itu seakan masih terasa di telapak kaki Raka, merambat dari balok kayu di langit-langit kamar. Bahkan ketika derit panjang tadi telah lenyap, ia berbaring kaku, menatap plafon dengan mata yang enggan terpejam. Suara jangkrik dari luar jendela tak mampu menutupi kesunyian yang tiba-tiba menebal. Rumah ini benar-benar hidup, pikirnya. Bukan sekadar bangunan tua yang berderit karena angin. Seolah kayu, paku, dan udara di dalamnya memiliki napas sendiri. Raka mencoba memejamkan mata, tetapi setiap kali hendak terlelap, bayangan langkah di loteng kembali terngiang. Ia menepisnya dengan logika. Mungkin kayu memuai, mungkin kucing liar. Ia memaksa dirinya berpikir rasional, namun pikiran itu tak sepenuhnya menenangkan. Semakin ia mencoba menjelaskan, semakin jelas ingatan bunyi itu. Teratur, berhenti tepat di atas kamarnya, lalu diam seolah menunggu. Jam dinding di lantai bawah berdetak pelan. Tiap ketukan terdengar lebih nyaring daripada biasanya. Waktu merangkak, jarum menit seperti enggan bergerak. Sekitar pukul 2 dini hari. Hawa di kamar terasa lebih dingin. Angin yang tadi hanya sepoi-sepoi kini merayap menusuk tulang. Raka menarik selimut hingga ke dagu, menutup rapat tubuhnya. Tetapi udara dingin itu seperti berasal dari dalam dinding. Lalu suara itu datang lagi, shriek, shriek. Kali ini bukan dari loteng, melainkan dari lorong di luar kamarnya. Bukan langkah biasa, melainkan suara seperti kain panjang yang diseret di atas lantai kayu. Raka menahan napas. Ia menoleh ke pintu, matanya membias mencari sumber suara. Celah di bawah pintu gelap pekat, hanya samar ia melihat bayangan bergerak, tapi terlalu cepat untuk dikenali. Suara itu berhenti tepat di depan kamarnya, lalu hening. Detik demi detik terasa seperti menit. Raka menunggu, jantungnya berdegup keras sampai telinga berdenging. Tak ada ketukan, tak ada suara pintu, hanya diam yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat keberanian kecil muncul, ia bangkit perlahan dan menempelkan telinga ke pintu. Tak terdengar apa-apa, ia menahan napas, lalu membuka pintu dengan hati-hati. Koridor itu kosong, lampu gantung kuning temaram memancarkan cahaya dingin, menimbulkan bayangan panjang di dinding. Udara di luar bahkan lebih dingin daripada di kamarnya. Raka melangkah 2 langkah keluar, memandang ke kiri dan ke kanan. Pintu kamar lain tertutup rapat. Tak ada tanda kehidupan, seakan seluruh rumah tertidur pulas. Namun hidungnya menangkap aroma aneh.
Seperti wangi bunga melati bercampur bau besi karat, samar sekejap lalu hilang. Ia menutup pintu kembali dan menguncinya rapat. Tubuhnya menegang lama sebelum akhirnya bisa kembali ke ranjang. Kali ini ia tidak berusaha tidur. Matanya terjaga, menatap jendela yang menampakkan puncak pohon asam bergoyang. Di antara suara jangkrik samar terdengar tawa, halus sekali, seperti suara perempuan yang menahan geli di kejauhan. Raka mematung tawa itu datang sekejap lalu menghilang, meninggalkan kesunyian yang lebih pekat. Menjelang subuh kelelahan akhirnya menundukkannya, tidur yang didapat pun tipis, penuh mimpi yang tak jelas. Ia terbangun ketika cahaya pagi merambat masuk melalui jendela tinggi. Burung-burung bercicit, suara motor dan pedagang sayur mulai ramai di jalanan. Dunia luar tampak begitu normal, seolah malam tadi hanyalah permainan pikiran. Dengan kepala berat, Raka turun ke lantai bawah. Bau kopi tubruk menyambutnya. Di meja makan kayu panjang, Bu Ratmi duduk sambil membaca koran lama. Tatapannya biasa saja, tetapi senyum tipisnya seperti sudah menunggu pertanyaan. "Pagi Bu," sapa Raka, mencoba terdengar biasa. "Pagi," jawabnya singkat. Raka menuang teh dari teko yang diletakkan di meja. "Tadi malam, saya dengar suara di loteng. Kayak orang jalan, mungkin ada binatang ya." Bu Ratmi melipat korannya dengan tenang. "Rumah tua," katanya ringan. "Kayu suka bunyi sendiri kalau udara dingin." Raka mengangguk, meski hatinya tak sepenuhnya yakin. "Saya juga dengar seperti tawa perempuan, mungkin tetangga." Senyum Bu Ratmi melebar tipis, hampir tak terlihat, namun cukup untuk membuatnya merinding. Mungkin angin. Kadang angin bawa suara dari mana-mana. Tak ada kelanjutan. Perempuan itu kembali menatap koran, seolah percakapan selesai. Raka menyesap tehnya, mencoba menelan kegelisahan bersama panasnya air. Setelah sarapan, ia berjalan ke dapur untuk mencuci gelas. Di rak dekat jendela, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya berhenti. Cangkir putih bergambar burung walet. Yang tadi pagi ia gunakan tidak berada di tempat semula. Ia ingat jelas menaruhnya di rak sebelah kiri. Namun kini cangkir itu berada di sisi kanan. Seakan seseorang memindahkannya dalam sekejap, ia menoleh ke arah ruang makan. Bu Ratmi masih duduk di kursinya, tak bergerak sedikit pun. Tak ada orang lain di dapur. Jantung Raka kembali berdebar. Mungkin aku salah ingat, bisiknya. Tapi bayangan malam tadi kembali menyelinap. Suara langkah yang diseret, tawa samar, dan kini cangkir yang berpindah tempat. Terlalu banyak kebetulan untuk sebuah malam pertama. Raka menutup keran dan menatap sekeliling dapur. Cahaya pagi menimpa dinding ubin kuno, memantul pada panci tembaga yang tergantung. Semuanya tampak normal. Tetapi rasa dingin itu, rasa seolah diawasi, tak mau hilang. Ia menarik napas panjang, memutuskan untuk tidak memikirkan lebih jauh, namun jauh di dalam dirinya ia tahu. Rumah ini menyimpan sesuatu, dan malam pertama hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Hari itu ia mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Setelah sarapan, Raka keluar untuk mencari pekerjaan paruh waktu di kafe sekitar kota lama. Udara Semarang yang lembab membuat kemejanya cepat basah oleh keringat, tetapi hiruk-pikuk jalan dan aroma kopi dari kafe-kafe tua sempat menenangkan pikirannya. Ia menahan diri untuk tidak memikirkan suara langkah yang diseret, tawa samar, atau cangkir yang berpindah tempat, namun bayangan semalam terus menghantui. Seperti kabut tipis yang menempel di belakang kelopak mata. Menjelang senja, Raka kembali ke indekos. Langit berwarna tembaga, dan suara azan maghrib menggema di antara gedung-gedung tua. Pintu kayu besar kos itu berderit saat dibuka, mengeluarkan aroma kayu lapuk yang khas di ruang tamu. Lampu gantung kuning temaram sudah menyala, memantulkan bayangan panjang di lantai ubin yang dingin. Suasana yang seharusnya menenangkan justru membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menapaki tangga ke lantai 2, koridor panjang di depan kamarnya sepi seperti biasa. Namun entah kenapa kali ini udara di sana lebih pekat, seperti ada sesuatu yang menggantung di udara. Raka merogoh kunci, membuka pintu dan berusaha menepis rasa aneh itu. Malam ini, ia bertekad tidur lebih awal. Tapi seperti malam sebelumnya, tidur tak datang mudah. Jam dinding berdetak pelan, dan angin dari jendela hanya menambah kesunyian. Tepat ketika jarum jam mendekati pukul 11, suara samar terdengar tok, 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 pelan, ragu-ragu, seperti ketukan jari di kayu. Raka membuka mata lebar. Suara itu datang dari pintu kamarnya. Ia menahan napas menunggu. Ketukan terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Ia melangkah perlahan ke pintu, menempelkan telinga. Siapa?
Tanyanya, suaranya hampir berbisik. Tak ada jawaban. Dengan hati-hati, Raka memutar knob dan menarik pintu. Koridor gelap dan sepi. Lampu di ujung lorong berkedip lemah, menebarkan cahaya kuning pucat yang memanjang di dinding. Tak ada siapapun. Ia melongok ke kiri dan kanan. Hanya bayangan lemari kayu dan pintu kamar lain yang tertutup rapat. Saat hendak menutup pintu, sudut matanya menangkap gerakan di ujung lorong. Sebuah bayangan tinggi dan samar berdiri diam. Bentuknya tak jelas, hanya siluet gelap yang kontras dengan temaram lampu. Raka menahan napas, matanya terpaku. Bayangan itu tidak bergerak, tapi entah mengapa terasa seperti sedang menatap balik. "Halo?" Suaranya parau. Tak ada jawaban. Sekejap kemudian lampu berkedip lebih keras, dan ketika cahaya kembali stabil, bayangan itu lenyap. Lorong kembali kosong. Raka menutup pintu dengan cepat, kunci diputar 2 kali, jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi pelipis. Ia bersandar di dinding, mencoba menenangkan diri. Mungkin itu hanya bayangan dari lampu, pikirnya, tapi rasa takut menolak hilang. Keesokan paginya, Raka memutuskan berbicara dengan salah satu penghuni lain, berharap mendapat penjelasan. Di ujung koridor, ia bertemu seorang pemuda berkacamata yang keluar dari kamar sambil membawa buku tebal. Pemuda itu tampak tergesa-gesa. "Halo, gue Raka." Baru pindah, sapa Raka mencoba ramah. Pemuda itu berhenti sejenak, menatap singkat. "Doni," jawabnya pendek, lalu hendak berlalu. Doni, semalam lo dengar suara ketukan atau lihat sesuatu di lorong?" Tanya Raka cepat. Doni menegang. Matanya melebar sepersekian detik sebelum segera menunduk. "Enggak." Jawabnya datar, nyaris berbisik. Jangan banyak tanya, mending jangan." Ia lalu berjalan cepat menuruni tangga, meninggalkan Raka termangu. Kalimat itu bukan sekadar penolakan. Ada nada ketakutan yang jelas sepanjang hari. Kata-kata Doni berulang di kepalanya. Mending jangan, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Malamnya, gangguan datang lagi saat jam menunjukkan tengah malam. Raka terbangun oleh bunyi krik halus, seperti seseorang melangkah pelan di koridor. Ia menahan napas, menunggu suara itu berlalu, namun kemudian, ketukan kembali terdengar di pintu. 3 kali, pelan tapi pasti. Raka menggenggam ponselnya erat, menyalakan senter dan mendekati pintu. Hatinya berdebar hebat. Kali ini ia tak langsung membuka, ia menempelkan mata ke lubang intip. Hanya kegelapan. Ia menelan ludah, lalu membuka pintu setengah. Koridor kosong, lampu di ujung lorong berkedip seperti sebelumnya, tapi sesuatu di lantai membuatnya terpaku. Tepat di depan pintu, bercak kecil berwarna merah kecoklatan menodai ubin. Bercak itu membentuk garis tipis memanjang beberapa sentimeter, seperti jejak yang tertarik dari arah tangga. Raka jongkok menyorotkan senter ponsel. Warnanya pekat, tidak seperti cat. Bau samar besi tercium. Aroma yang terlalu mirip dengan darah. Ia menegakkan badan, menatap sepanjang koridor. Jejak itu berlanjut memudar di ujung lorong yang gelap, perutnya mual. Ia mundur perlahan, menutup pintu tanpa suara, lalu menguncinya rapat. Di balik pintu ia berdiri lama, jantung berdegup keras mendengarkan setiap detik. Rumah tua itu kembali hening, seakan menunggu reaksinya. Ketika akhirnya ia duduk di tepi ranjang, pikiran Raka berputar liar. Bayangan di ujung lorong, ketukan tanpa wujud, Doni yang ketakutan, dan kini noda merah yang berbau besi. Semuanya bukan lagi kebetulan. Sesuatu di rumah ini sedang bergerak, meninggalkan jejak yang tak bisa diabaikan. Ia menatap pintu yang tertutup rapat. Dalam kesunyian yang menyesakkan, satu kesadaran tumbuh di benaknya. Malam-malam berikutnya tidak akan lebih tenang. Rumah ini sedang bercerita, dan ia belum tahu apakah ia siap mendengarnya hingga akhir keesokan paginya. Cahaya matahari yang menembus tirai tipis hanya sedikit mengusir rasa mencekam yang melekat di dadanya. Raka duduk di tepi ranjang, menatap lantai ubin yang dingin. Noda merah kecoklatan yang ia lihat semalam terus membayang. Seakan masih menempel di retina, ia sempat memeriksa ulang ketika matahari terbit. Lantai itu kini bersih, seolah tak pernah ada bercak apapun. Raka menggigil, tak mampu memutuskan apakah itu benar-benar nyata atau hanya permainan pikirannya yang lelah. Untuk mengalihkan perasaan, ia memutuskan keluar. Udara pagi Semarang terasa berat, namun keramaian jalan memberi sedikit kelegaan. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri gang sempit yang dipenuhi aroma kopi dan jajanan pasar. Di sudut jalan, asap tipis mengepul dari sebuah warung kopi kecil yang tampak tua.
Dengan papan kayu yang catnya mulai terkelupas, aroma kopi, tubruk, dan gula Jawa menyeruak, mengundangnya masuk. Warung itu hanya dihuni beberapa pelanggan tetap. Sopir becak yang menyesap kopi hitam, 2 ibu-ibu yang tengah menyiapkan bumbu. Di belakang meja kayu panjang berdiri seorang pria tua dengan rambut memutih dan kulit yang terpanggang matahari. Tubuhnya tegap meski usia terlihat dari keriput di wajahnya. Raka mendekat dan memesan segelas kopi. "Baru di sini, Nak?" tanya pria itu. Suaranya serak namun hangat. "Iya, Pak," Raka jawabnya sambil mengangguk sopan. "Surip," balasnya sambil menuang air panas ke gelas. "Kelihatannya bukan orang sini. Kos di mana?" Raka ragu sejenak. "Di dekat kota lama yang bangunan tua Belanda. Jalan kecil ke arah sungai itu." Pak Surip menghentikan gerakan menakar gula. Matanya menatap Raka lebih lama dari seharusnya. Rumah besar, catnya pudar, ada jendela tinggi-tinggi. Raka mengangguk. "Iya itu." Keheningan sesaat terasa aneh. Pak Surip menaruh gelas di meja dengan hati-hati, lalu menarik kursi kayu dan duduk di hadapan Raka. Suaranya mengecil, seolah takut didengar orang lain. "Nak, kau yakin mau tinggal di sana?" Pertanyaan itu membuat Raka tertegun. "Memang kenapa, Pak?" Pak Surip menghela napas panjang. "Rumah itu sudah lama menyimpan kisah kelam sejak zaman Belanda. Tempat itu sering ganti pemilik, katanya dulu rumah pejabat kolonial. Tapi yang paling orang ingat, tragedi tahun 70-an. Raka mencondongkan tubuh. Rasa ingin tahunya bangkit. "Tragedi apa?" Pria tua itu menatap keluar jendela, ke arah gang yang berdebu. "Ada seorang perempuan muda, namanya Saras, cantik," katanya. "Tinggal di sana sendirian setelah keluarganya meninggal. Banyak yang suka, banyak yang iri. 2 laki-laki dekat dengannya, teman dan kekasih. Begitu cerita orang. Tapi mereka berdua mengkhianati Saras. Ada yang bilang karena uang, ada yang bilang karena cemburu. Suatu malam Saras ditemukan tewas. Mengenaskan." Suara Pak Surip merendah, nyaris berbisik. "Mayatnya," katanya, "penuh luka, dan darahnya mengalir sampai lorong lantai 2. Tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Karena 2 pria itu hilang entah kemana, polisi tidak pernah menuntaskan kasusnya." Raka merasakan tengkuknya meremang. Ingatannya melayang pada noda merah di depan pintunya, pada bayangan samar di lorong. "Itu kamar lantai 2, Pak." Pak Surip mengangguk pelan. "Kamar bekas gudang di ujung lorong. Katanya Saras dibunuh di situ." Jantung Raka berdentum keras. Itu kamarnya. Udara warung kopi mendadak terasa sesak. Ia menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Pak, kenapa orang-orang masih menyewakan rumah itu kalau tahu ceritanya?" Pak Surip mengangkat bahu. "Tanahnya mahal, Nak. Tak semua orang percaya cerita lama. Ada yang butuh tempat tinggal murah, tapi sebagian besar yang pernah tinggal lama-lama pergi. Katanya diganggu." Didatangi, Raka menatap gelas kopi di depannya. Tangan gemetar samar. Aroma kopi yang biasanya menenangkan kini terasa pahit dan getir. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi bibirnya kaku. Pak Surip menepuk bahu Raka perlahan. Tatapannya iba. "Nak, dengarkan saran saya. Kalau kau merasa ada yang aneh, jangan diabaikan Saras. Arwahnya mungkin belum tenang. Kamar itu tempat kau tidur. Itulah tempat ia meregang nyawa." Raka terdiam lama. Suara di sekitarnya seolah meredam. Suara becak, tawa ibu-ibu, denting sendok semua menjauh, meninggalkan hening yang menggema di kepalanya. Gambaran lorong panjang dan jendela tinggi di indekos itu muncul kembali bersama bayangan samar yang ia lihat malam sebelumnya. Ia akhirnya berdiri, membayar kopi tanpa menawar. "Terima kasih, Pak," ucapnya pelan. Pak Surip menatapnya serius. "Hati-hati, Nak. Jangan anggap enteng rumah itu. Kadang yang sudah mati lebih keras kemauannya daripada yang hidup." Keluar dari warung, matahari siang terasa menyilaukan. Raka berjalan menyusuri gang dengan langkah berat, seolah setiap kata yang baru ia dengar menambah beban di bahunya. Kota lama yang semula terasa indah kini tampak berbeda. Bayangan bangunan kolonial seperti memanjang, menutupi jalan, menelan cahaya. Saat kembali ke kos, aroma kayu tua dan lembab menyambutnya seperti biasa. Namun kini, setiap derit lantai, setiap hembusan angin yang masuk dari jendela besar, mengingatkannya pada kisah Saras, kamar bekas gudang di ujung lorong. Tempat ia tidur setiap malam, bukan lagi sekadar ruang kosong dengan dinding pucat. Itu adalah saksi bisu kematian seorang perempuan yang dikhianati, yang darahnya konon menodai lantai persis di mana ia menjejak. Raka berdiri lama di depan pintunya sendiri, kunci di tangan, mendengarkan rumah yang diam. Dari kejauhan, terdengar suara kayu berderit pelan,
seperti bisikan masa lalu yang kembali hidup, dan untuk pertama kalinya sejak pindah ke Semarang, ia ragu apakah pintu itu sebaiknya dibuka. Akhirnya, dengan napas yang terasa berat, ia memutar kenop dan melangkah masuk. Udara kamar begitu lembab, seolah menyimpan hawa dari tanah basah. Raka menutup pintu, menyalakan lampu, dan membiarkan tasnya jatuh ke lantai. Namun kenyamanan tetap tak kunjung datang. Dinding pucat itu seperti memantulkan cerita yang baru saja ia dengar dari Pak Surip. Sepanjang sore, Raka mencoba menyibukkan diri, membaca, menulis lamaran kerja, bahkan menyalakan musik pelan dari ponselnya. Namun setiap bunyi menjadi pengingat yang menegangkan. Dengungan lampu, detak jam, dan suara angin yang menyelusup di sela jendela besar. Ketika malam merambat, rasa dingin merayap, menempel di kulit seperti kabut halus. Sekitar pukul 10, Raka berdiri di depan cermin tua yang tergantung di dinding sebelah lemari. Cermin itu berbingkai kayu gelap, penuh goresan waktu. Ia hendak merapikan kerah kaos ketika sesuatu membuatnya terhenti. Di balik pantulan dirinya, samar, tampak bayangan perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya putih. Sosok itu berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya buram seolah tertutup kabut. Raka terperanjat, tubuhnya kaku. Ia menoleh cepat ke belakang. Kosong, hanya ranjang, meja kecil, dan dinding dingin. Napasnya terpecah-pecah. Ia kembali menatap cermin. Bayangan itu hilang seolah tak pernah ada. Tidak, cuma bayangan, gumamnya, berusaha meyakinkan diri. Ia mematikan lampu dan berbaring. Namun ketenangan tidak datang. Tepat saat kelopak mata hampir terpejam, suara gesekan pelan terdengar dari arah meja. Raka menoleh dan melihat buku catatannya terjatuh ke lantai. Ia ingat jelas menaruhnya di tengah meja, rapi di samping pulpen. Kini buku itu tergeletak dekat kaki ranjang. Ia bangkit, memungut buku, dan menaruhnya kembali. Namun begitu berbalik, pulpen yang tadi ada di meja kini berpindah ke lantai. Tepat di belakangnya, Raka menelan ludah. Nalar berusaha mengejar kejadian yang tak masuk akal. "Aku lelah saja," bisiknya meski hatinya tidak yakin. Malam itu tidur datang seperti perlawanan. Saat akhirnya ia terlelap, mimpi menyeretnya ke lorong gelap. Ia berdiri di ujung koridor panjang. Lantai ubin dingin menempel di telapak kaki. Lampu gantung berayun pelan, menciptakan bayangan tak menentu di dinding. Dari kejauhan, terdengar suara teriakan seorang perempuan, panik memohon, "Tolong! Jangan!" Suara itu memantul, berulang, membuat darahnya membeku. Raka berlari menyusuri lorong, tapi langkahnya terasa berat, seperti menjejak lumpur. Setiap kali ia mendekat ke sumber suara, lorong itu memanjang tanpa ujung. Teriakan itu berubah menjadi isakan, lalu hening. Di ujung yang jauh, samar-samar terlihat sosok perempuan berkebaya putih, berdiri dengan punggung menghadap, rambutnya terurai, menutupi wajah. Ia mencoba memanggil, tetapi suaranya tercekat. Saat ia memaksa maju, sosok itu tiba-tiba menoleh. Wajah pucat penuh luka terlihat sekejap. Dan Raka terbangun dengan teriakan tertahan. Jantungnya berdentum liar, keringat dingin membasahi lehernya. Ia menatap jam dinding. Pukul 3 lewat sedikit. Kamar hening, hanya bunyi detik jam yang lambat. Namun perasaan mimpi itu begitu nyata. Seakan ia benar-benar berlari di lorong itu. Pagi datang, tetapi rasa lega tak mengikuti. Mata Raka sembab, tubuhnya lemas. Saat ia menatap cermin untuk mencuci muka, sesuatu membuatnya terhenti lagi. Di sudut bawah cermin, samar-samar ada noda gelap seperti bercak tangan kecil berwarna merah kecoklatan. Ia mengusap dengan tisu, tetapi noda itu lenyap bahkan sebelum tisu menyentuh permukaan, seolah hanya ilusi. Hari-hari berikutnya menjadi kabur, barang-barangnya sering berpindah tempat. Kunci yang ia ingat menaruh di meja muncul di lantai dekat pintu. Ponsel yang ia letakkan di ranjang tiba-tiba ada di atas lemari. Setiap malam, mimpi lorong gelap dan teriakan perempuan kembali datang. Persis sama, seolah memaksa Raka untuk mengingat sesuatu yang bukan miliknya. Di tengah ketakutan, pikirannya mulai goyah. Ia duduk berjam-jam memandangi dinding, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya stres dan kurang tidur, tetapi suara langkah diseret di atas langit-langit. Ketukan samar di pintu, dan pantulan sosok kebaya putih di sudut matanya terus datang tanpa henti. "Apakah aku mulai gila?" gumamnya, menatap cermin yang kini seperti mata raksasa, menunggu sesuatu untuk keluar dari balik bayangan. Semarang yang semula terasa seperti awal baru kini berubah menjadi labirin mimpi buruk. Setiap lorong,
setiap derit kayu, bahkan aroma kopi di udara malam seolah membawa jejak masa lalu yang ingin menyusup ke pikirannya. Dan Raka, perlahan, mulai kehilangan keyakinan akan batas antara kenyataan dan bayangan yang terus menghantuinya. Kepalanya berdenyut sejak subuh. Malam sebelumnya ia kembali terperangkap dalam mimpi lorong gelap, teriakan perempuan, bayangan kebaya putih, dan terbangun dengan napas tersengal. Pagi ini, sinar matahari yang menembus tirai tidak memberinya rasa lega. Ia menatap cermin dengan mata merah, seolah menantang sosok yang mungkin muncul lagi di balik pantulan. Namun cermin hanya memantulkan wajahnya sendiri yang letih. Raka tahu ia tidak bisa terus diam. Semua cerita Pak Surip mimpi berulang. Dan gangguan aneh tidak mungkin hanya kebetulan. Ada rahasia yang dipendam rumah ini. Dan mungkin para penghuni lain mengetahuinya. Pikirannya langsung tertuju pada Doni, tetangga kamar yang selalu menunduk, yang pernah berkata lirih, "Mending jangan banyak tanya." Siang itu, ketika matahari condong ke barat dan rumah kos mulai sepi, Raka mengetuk pintu kamar Doni. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi lebih keras, terdengar suara gesekan, lalu pintu terbuka sedikit. Doni muncul dengan wajah cemas, matanya menyapu koridor seolah takut ada yang mengintip Raka. Suaranya serak. "Kita perlu bicara," kata Raka tegas. "Aku tahu kau juga mendengar sesuatu di rumah ini." Doni menatapnya lama, seolah menimbang. "Masuk," ujarnya akhirnya. Suara hampir tak terdengar. Kamar Doni lebih rapi daripada kamar Raka, namun suasananya sama lembab dan dingin. Tirai tebal menutup jendela, hanya lampu meja kecil yang menyala. Menebarkan cahaya kuning redup, Doni duduk di tepi ranjang. Jemarinya saling menggenggam erat. "Aku tahu kau juga diganggu," Raka memulai. Menatap lurus, suara langkah ketukan pintu, tangis perempuan. "Semua itu nyata, kan?" Doni menunduk, bahunya gemetar. Aku sering dengar tangisan. Tengah malam, kadang seperti orang meratap di lorong. Pertama kali seminggu setelah aku pindah, kupikir cuma halusinasi, tapi makin lama, makin jelas." Raka menahan napas, rasa lega sekaligus ngeri mengalir. "Jadi bukan cuma aku?" "Bukan," jawab Doni lirih. "Ada yang lebih parah. Kadang aku dengar seseorang memanggil namaku. Suara perempuan lembut tapi dingin. Pernah suatu malam pintuku terbuka sendiri, padahal kunci masih terpasang dari dalam." Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. "Kenapa kau nggak pindah?" Doni mengangkat wajah, sorot matanya penuh keputusasaan. "Aku kontrak 1 tahun, uang sudah habis buat bayar kuliah dan Bu Ratmi bilang rumah ini aman. Dia cuma nyuruhku jangan ganggu apapun di gudang." "Gudang?" Raka menajamkan telinga. Doni mengangguk. "Dia selalu kunci pintu itu. Dulu aku kira cuma ruang simpan barang. Tapi beberapa kali tengah malam, aku lihat cahaya kecil dari celah pintu, seperti lilin atau lampu minyak." Percakapan mereka terhenti ketika suara langkah berat terdengar di koridor. Keduanya menoleh serempak, ketukan pelan menyusul. Tok, tok. Hanya 2 kali, lalu hening. Doni menelan ludah, wajahnya memucat. "Itu biasa," bisiknya. Raka menggenggam ponselnya. Jantungnya berdegup cepat, namun tak ada kelanjutan. Setelah beberapa menit mereka kembali bicara. Suara lebih pelan seolah rumah ini menguping. "Aku harus tahu apa yang Bu Ratmi sembunyikan," kata Raka mantap. "Kalau gudang itu kuncinya selalu ada padanya. Mungkin kita bisa lihat ketika dia keluar." Doni tampak ragu. "Kalau ketahuan, aku tidak peduli. Ini rumah kita sekarang. Kita punya hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi." Menjelang malam, Raka mengamati dari balik tirai kamarnya sekitar pukul 8. Ia melihat Bu Ratmi keluar melalui pintu depan, membawa tas belanja. Perempuan tua itu berjalan perlahan ke arah jalan besar, meninggalkan rumah dalam keheningan. Raka segera mengetuk pintu Doni. "Ini kesempatan kita," bisiknya. Mereka menyusuri koridor dengan langkah hati-hati. Ujung lorong yang biasa terasa dingin kini seolah memerangkap udara. Pintu gudang berada di samping tangga menuju loteng. Catnya mengelupas dan gembok tua tergantung di sana. Raka meraba. Gembok itu tidak terpasang rapat, hanya disangkutkan dengan napas tertahan. Ia menariknya pelan, gembok berderit lembut, terbuka tanpa kesulitan. Pintu kayu berat itu bergerak perlahan, mengeluarkan aroma lembab bercampur wangi dupa yang samar. Gudang itu gelap, hanya diterangi sinar bulan yang menembus celah jendela kecil. Debu menari di udara. Di sudut ruangan sebuah meja kecil berdiri, di atasnya lilin-lilin yang sudah meleleh, bunga melati kering dan semangkuk air. Sebuah altar sederhana, jelas bukan sekadar penyimpanan barang. Doni menelan ludah.
Altar, bisiknya Raka mendekat, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya merinding. Di atas meja, di antara bunga melati tergeletak sebuah bingkai foto tua. Kertasnya menguning, tepinya sobek. Foto itu menampilkan seorang perempuan muda berkebaya. Wajahnya anggun, namun setengah wajahnya disobek rapi, meninggalkan ruang kosong yang membuat gambar itu terasa ganjil. Saras, gumam Raka, suara nyaris tak terdengar. Ia yakin ini sosok yang sama dengan cerita Pak Surip, sosok yang muncul di mimpinya. Di bawah bingkai, ada tetesan lilin yang masih hangat. Seseorang baru saja berada di sini. Doni mundur selangkah. Bu Ratmi. Dia tahu semua ini. Raka menatap altar itu lama. Pikiran berkecamuk, apakah Bu Ratmi mencoba menenangkan arwah Saras? Atau justru memanggilnya kembali? Suara pintu depan berderit tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Keduanya terlonjak. Bu Ratmi sudah pulang. Dengan tergesa mereka menutup pintu gudang, memasang gembok seperti semula, dan kembali ke kamar masing-masing tanpa sepatah kata. Namun malam itu, Raka berbaring dengan mata terbuka. Pikiran dipenuhi gambar foto yang setengah wajahnya hilang, dan meja altar beraroma melati. Rahasia para penghuni mulai terbuka, dan ia tahu, ini baru permulaan dari kebenaran yang lebih kelam. Pikiran itu terus berputar di benak Raka sepanjang malam, memaksanya terjaga hingga fajar menyingsing. Ia tak bisa melupakan foto setengah wajah di altar gudang. Mata yang seolah menatap dari masa lalu. Memanggil-manggilnya, ketika cahaya pagi merembes lewat tirai. Raka duduk di tepi ranjang, kepalanya berat oleh kurang tidur. Ia menatap dinding yang dingin. Mendengar bunyi jam dinding berdetak monoton, segala rasa takut, ngeri, dan penasaran bercampur menjadi satu. Satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban adalah dengan mencari kebenaran itu sendiri. Ia memutuskan pergi ke perpustakaan kota Semarang. Di sana, mungkin ada arsip lama, catatan koran, atau apapun yang dapat menjelaskan tragedi yang menimpa Saras, perempuan dalam cerita Pak Surip, dan mungkin sosok yang kini menghantui rumah kos peninggalan Belanda itu. Sekitar pukul 9 pagi, Raka sudah berdiri di depan gedung perpustakaan besar yang terletak tak jauh dari Tugu Muda. Bangunannya kokoh, dindingnya berlapis cat krem yang sedikit pudar, memberi kesan anggun namun usang. Udara di dalam sejuk dan tenang, hanya terdengar bisik-bisik para pengunjung dan desiran pendingin udara. Petugas perpustakaan, seorang perempuan paruh baya berkacamata, menyambut dengan senyum profesional. Raka menjelaskan bahwa ia sedang meneliti sejarah rumah kos di daerah Candi Baru, peninggalan kolonial. Perempuan itu mengangguk dan mengarahkannya ke ruang arsip koran lama di lantai 2. Ruangan arsip itu sunyi dan berbau kertas tua. Rak-rak tinggi berderet rapi, dipenuhi bundelan koran dan majalah yang diikat dengan tali. Lampu neon redup menyorot bayangan panjang di lantai. Raka menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia mulai menelusuri tahun demi tahun, memusatkan pencarian pada dekade 1970-an. Sesuai cerita Pak Surip, jemarinya yang sedikit bergetar menyingkap halaman demi halaman yang rapuh. Lalu setelah hampir 1 jam, matanya menangkap sebuah judul yang membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Perempuan muda tewas di rumah kolonial, diduga korban pengkhianatan, tertanggal Agustus 1974. Raka duduk di kursi kayu, menahan napas saat membaca setiap baris berita. Artikel itu mengisahkan seorang perempuan bernama Saraswati, dikenal akrab sebagai Saras, berusia 22 tahun. Ditemukan tewas mengenaskan di sebuah rumah peninggalan Belanda di kawasan Candi Baru. Dugaan sementara, ia dibunuh oleh 2 pria yang dikenal dekat dengannya. Seorang pedagang keturunan Tionghoa dan seorang pemuda pribumi yang bekerja sebagai karyawan pelabuhan. Nama-nama mereka dicantumkan, Adrian Lau dan Wiryo Sastro. Namun yang membuat bulu kuduk Raka meremang adalah paragraf terakhir. Polisi setempat mengonfirmasi bahwa kedua pria yang menjadi saksi kunci hilang tanpa jejak 1 malam setelah penemuan jasad Saras. Hingga kini keberadaan mereka tidak diketahui. Beberapa warga melaporkan mendengar suara tangis perempuan dan bau melati di sekitar rumah tersebut pada malam hari, menimbulkan desas-desus bahwa arwah korban gentayangan menuntut balas. Raka menutup koran itu dengan tangan gemetar. Setiap kata seolah menegaskan firasatnya. Arwah Saras memang tak pernah pergi. Ia memotret artikel itu dengan ponselnya, memastikan setiap detail terekam, namun rasa tidak nyaman tiba-tiba merayapi kulitnya. Udara di ruangan yang tadinya sejuk kini terasa pengap, seperti ada mata yang mengawasi. Ia menoleh perlahan ke ujung rak. Tidak ada siapapun, hanya tumpukan koran yang diam.
Raka buru-buru membereskan barangnya dan meninggalkan ruang arsip. Langkahnya cepat menuruni tangga. Namun rasa diawasi itu tak kunjung hilang. Di pintu keluar ia sempat menoleh lagi dan sekilas ia yakin melihat seberkas bayangan putih melintas di balik rak buku. Ia mengedip dan bayangan itu lenyap. Udara panas luar gedung seharusnya menenangkan, tapi keringat dingin justru membasahi punggungnya. Ia berjalan pulang ke kos dengan langkah panjang, menembus keramaian kota siang hari. Setiap pantulan kaca etalase yang ia lewati memantulkan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Sekelebat kain putih di belakangnya. Di halte bus, Raka berhenti berpura-pura mengecek ponsel. Matanya melirik ke belakang. Jalan yang ramai orang-orang berlalu lalang. Tidak ada yang tampak aneh, ia tertawa hambar. Mencoba menenangkan diri, hanya bayangan gumamnya. Namun perjalanan pulang tidak membuat rasa itu hilang. Setiap sudut jalan seolah menjadi tempat sosok itu bersembunyi. Saat ia menyeberangi jembatan kecil dekat kawasan kos, angin berhembus membawa aroma samar melati yang begitu familiar, sama seperti yang ia cium di gudang. Sampai di depan gerbang rumah kos, langit sudah berganti warna jingga senja. Raka melangkah masuk, berharap suasana rumah memberinya rasa aman. Tapi justru sebaliknya, halaman yang biasanya riuh dengan suara burung sore itu terasa terlalu senyap. Koridor rumah gelap, hanya diterangi lampu temaram. Raka menutup pintu pelan, namun bunyi engselnya terdengar nyaring seperti teriakan. Ia menatap lorong panjang menuju kamarnya, dan di ujung lorong itu, ia melihatnya. Sosok perempuan berkebaya putih berdiri diam, rambut panjang menutupi sebagian wajah. Cahaya lampu kuning pucat membuat bayangan tubuhnya memanjang di lantai. Jantung Raka seketika melompat ke tenggorokan. Ia berkedip, dan sosok itu menghilang. Dengan napas tersengal, Raka berlari ke kamarnya. Tangannya gemetar saat memutar kunci. Begitu pintu tertutup, ia bersandar di sana, berusaha menenangkan diri. Tapi ketenangan itu tak datang dari luar. Terdengar langkah pelan seperti kaki yang diseret. Suara itu mendekat, berhenti tepat di depan pintunya. Raka menahan napas, tok, tok. Ketukan lembut hanya 2 kali, persis seperti malam-malam sebelumnya. Raka memejamkan mata, jantungnya berdegup keras. Menggema bersama bayangan cerita koran yang baru saja dibacanya, Sarah sebelum pergi. Dan kini, seolah menuntut, arwah itu telah mengikutinya pulang. Hingga ke dalam kamar yang seharusnya menjadi tempat aman. Ketukan lembut itu terus berdengung di telinga Raka. Bahkan setelah suara langkah di luar pintu lenyap, ia berdiri terpaku, punggung menempel pada daun pintu, merasakan detak jantung yang berlari tak terkendali. Nafasnya pendek-pendek seperti paru-parunya menolak bekerja. Henning kembali merebut koridor, tetapi ketenangan itu palsu. Ia bisa merasakannya. Sesuatu sudah masuk. Sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar suara. Ia menggeser tubuh menjauh dari pintu dan menyalakan lampu kamar. Cahaya kuning pucat merembes, menyingkap sudut-sudut ruangan yang tampak biasa. Namun hawa dingin tetap menggerogoti kulitnya. Di cermin besar yang menempel di pintu lemari, ia menangkap pantulan wajahnya sendiri. Pucat, mata merah karena kurang tidur, rambut acak-acakan. Namun ada kilasan samar lain di sana. Bayangan putih yang berdiri tepat di belakangnya. Raka menoleh cepat, kosong hanya tembok dan ranjangnya. Saat menatap cermin lagi, bayangan itu sudah hilang. Ia memejamkan mata dan meremas pelipis. Ini hanya karena aku lelah, gumamnya, meski suaranya terdengar rapuh. Malam itu ia mencoba tidur, tetapi pikiran berputar liar. Setiap kali hampir terlelap, aroma melati yang menusuk muncul begitu saja. Lalu suara seretan kain, lalu tawa samar yang terasa dekat di telinganya, sampai akhirnya ia menyerah. Duduk di tepi ranjang, Raka menatap gelap dan menemukan dirinya terseret ke dalam arus kenangan yang telah lama ia kubur. Bayangan masa lalu muncul satu persatu, seperti potongan film lama yang diputar ulang. Wajah Aditya, rekan bisnisnya, melintas pertama kali. Aditya dengan senyum lebar, tangan terbuka mengajak kerjasama. Raka ingat bagaimana ia diliputi keserakahan, memalsukan laporan keuangan demi mengambil keuntungan pribadi. Ia menipu sahabat yang percaya penuh kepadanya. Uang itu, yang semula terasa manis, justru menjadi awal dari kehancurannya. Lalu muncul sosok lain lebih menyakitkan. Lila, perempuan yang dulu ia cintai. Rambut hitam panjang, mata yang selalu memancarkan cahaya hangat. Mereka pernah merencanakan hidup bersama, berbicara tentang pernikahan, rumah kecil, anak-anak. Namun ketika Lila mengatakan dirinya hamil, Raka justru mundur. Ia yang kala itu tengah dihantam masalah bisnis.
memilih kabur, meninggalkannya sendiri dengan alasan butuh waktu. Waktu itu tak pernah ia kembalikan. Rasa bersalah yang telah lama ia tekan mendesak ke permukaan. Dada Raka terasa sesak, seolah setiap kenangan itu menggenggam lehernya. Ia teringat kabar singkat dari seorang teman lama. Lila pindah kota, membesarkan anaknya seorang diri. Raka tak pernah menghubungi lagi, maaf. Bisiknya pada kegelapan, suara itu pecah seperti kaca. Ketika ia mengangkat wajah, cermin di lemari memantulkan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi dirinya sendiri yang menatap balik, melainkan sosok perempuan berkebaya putih, rambut panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Mata hitamnya menembus langsung ke jantung Raka. Di bibirnya, ada senyum tipis yang tak membawa kehangatan, hanya tuntutan. "Siapa kamu?" Suara Raka serak, hampir tak terdengar. Sosok itu tidak bergerak, namun pantulan di cermin perlahan berubah. Wajah perempuan itu yang semula asing, berangsur-angsur menyatu dengan wajah Raka sendiri. Kulitnya memudar, kontur pipinya larut, hingga hanya mata yang tersisa. Mata saras yang gelap dan penuh amarah menempati wajahnya. Raka tersentak mundur, ia menabrak keranjang, terjatuh dengan dada berdebar. Cermin tetap memantulkan bayangan yang berubah-ubah. Kadang saras, kadang dirinya, lalu keduanya bercampur, seperti dua jiwa yang saling menelan. "Apa yang kau mau dariku?" teriaknya. Suara pecah memantul di kamar sempit. Aroma melati semakin kuat, menyesakkan. Dari sudut ruangan, terdengar bisikan lirih, nyaris seperti nyanyian. Pengakuan. Raka menutup telinga. Namun bisikan itu justru datang dari dalam kepalanya. Potongan masa lalu berulang lebih cepat. Tawa Aditya saat menandatangani kontrak. Tatapan kecewa Lila ketika ia menghindar. Wajah saras di cermin yang kian jelas. Semuanya berpadu menjadi paduan suara rasa bersalah yang tak terhindarkan. Ia merangkak mendekati cermin, mata terbelalak. Aku salah," suaranya bergetar. "Aku menipu sahabatku, aku meninggalkan Lila, aku pengecut." Bayangan saras menatapnya dengan dingin, lalu sekelebat. Bibirnya bergerak meskipun tidak ada suara. Raka bisa membaca kata itu. "Lanjutkan." "Aku." Raka menelan ludah, dadanya naik turun. "Aku takut, aku pengecut, aku..." Air mata mengalir di pipinya. "Aku menyesal." Sungguh menyesal. Sekejap, lampu kamar berkelip-kelip, cermin bergetar, seolah ada sesuatu di baliknya yang berusaha keluar. Raka mundur, punggung menempel ke dinding. Dalam kilatan cahaya, ia melihat bayangan saras tersenyum. Bukan lagi senyum dingin, melainkan senyum pahit penuh duka. Namun seiring kilatan itu memudar, pantulan cermin kembali menampilkan dirinya sendiri. Pucat, mata bengkak, tetapi jelas dirinya. Hanya aroma melati yang tertinggal, samar namun nyata. Raka terduduk lemas di lantai. Rasa bersalah masih menyesakan, tapi kini bercampur dengan kesadaran pahit. Arwah saras tidak hanya menuntut balas atas kematiannya, ia juga menuntut pengakuan, membuat Raka menghadapi dosa yang selama ini ia sembunyikan. Dalam diam, Raka menatap cermin yang retak halus di sudutnya. Di balik bayangan dirinya, seolah ada janji samar. Pertemuan ini belum selesai dan entah bagaimana, ia tahu malam-malam berikutnya akan membawa tuntutan yang lebih dalam, lebih kejam hingga semua kebenaran terkuak. Langit malam menanggapi pikirannya dengan gemuruh jauh di atas kota. Hujan mulai turun rintik-rintik, menimbulkan bunyi berirama di genting tua rumah kos peninggalan Belanda itu. Raka duduk di tepi ranjang, tubuhnya lelah, tetapi pikirannya tak dapat tenang. Setiap kali kelopak matanya menutup, bayangan saras, mata gelap, kebaya putih berlumur noda, menyelinap memanggil sekitar pukul 11. Hujan yang tadinya lembut berubah menjadi badai. Petir menyambar di kejauhan. Cahaya putihnya menyorot jendela besar yang tertutup tirai lusuh. Raka mendekap dirinya sendiri, berusaha menepis dingin dan rasa was-was. Tiba-tiba, seluruh lampu di rumah padam. Gelap total menyelimuti kamar. Hanya kilatan petir sesekali yang memberi cahaya singkat, menyingkap bayangan furnitur di dinding. Raka berdiri dengan hati-hati, meraba meja untuk mencari senter ponselnya. Saat ia hendak meraih gagang pintu, terdengar klik yang jelas, suara kunci diputar dari luar. Siapa di luar? "Puratmi? Doni?" Suaranya parau, tapi hanya hujan deras yang menjawab. Raka menarik gagang pintu, terkunci rapat. Ia mengguncangnya, memukul-mukul kayu. Namun pintu seolah menjadi bagian dari tembok. Panik mulai mencengkeram. Di tengah gelap, suara lain muncul pelan, seperti kain diseret di lantai kayu.
Seretan itu mendekat dari arah lorong, lalu berhenti tepat di depan pintunya. Raka menahan napas, punggung menempel ke dinding. Tok, tok. Tok 3 ketukan, lambat dan berat petir menyambar. Cahayanya menembus celah tirai dan memantul pada cermin retak di seberang ranjang. Raka menoleh dan jantungnya terhenti. Di cermin itu bukan dirinya yang terlihat. Sosok perempuan berkebaya putih berdiri utuh. Rambut hitam panjang menutupi separuh wajah, namun leher itu terbelah. Darah gelap menetes, menodai kebaya yang seharusnya anggun. Aroma melati bercampur dengan bau anyir besi memenuhi kamar. Raka mundur. Tubuhnya menabrak meja kecil hingga lampu minyak jatuh. Namun tak ada suara pecah, hanya gaung langkah pelan. Kini terdengar di dalam kamar meski pintu tetap terkunci. Tidak, Raka bergumam, suaranya gemetar. Ini tidak nyata, ini mimpi. Sosok itu melangkah maju. Setiap langkahnya menimbulkan suara kayu berderit yang menembus bising hujan. Ketika petir menyambar lagi, wajahnya terlihat jelas. Mata hitam pekat penuh amarah. Bibir yang seharusnya merah kini membiru, dan luka menganga di lehernya yang meneteskan darah ke lantai, menimbulkan noda merah gelap. Raka menutup telinga, tetapi teriakan melengking memenuhi kamar. Suara perempuan yang menyalakan seluruh rasa bersalah di hatinya. Dari segala arah, langkah kaki lain terdengar, seperti banyak orang berjalan mengitari kamar. Meski ia tahu hanya ada dirinya dan makhluk itu, aku menyesal. Raka berteriak, nyaris tak terdengar di antara deru badai. Aku sudah mengaku. Apalagi yang kau mau? Sosok Saras berhenti hanya beberapa langkah darinya. Tangan pucatnya terangkat menunjuk langsung ke dada Raka. Saat itu, suara-suara lain bergabung. Tangisan, tawa, bisikan yang menyebut namanya. Raka. Raka. Berulang-ulang semakin keras hingga telinganya berdengung. Ia jatuh berlutut, menutupi telinga. Tetapi suara itu menusuk pikirannya dari dalam. Layar kenangan kembali muncul. Aditya yang ia tipu, Lila yang ia tinggalkan saat hamil, tatapan kecewa semua orang yang pernah ia sakiti. Semua kesalahan itu menari di hadapannya bersama teriakan Saras yang menuntut. Petir menyambar, dan cermin retak pecah sempurna, menampilkan bayangan Raka dan Saras berdiri berdampingan, seolah mereka satu. Raka menatap pantulan itu, melihat wajahnya sendiri memudar, digantikan mata hitam Saras. Maaf, aku mohon ampun, suaranya lirih nyaris tenggelam oleh badai. Aku mengaku semua dosaku, aku bukan lagi orang yang sama, ampuni aku Saras, ampuni aku. Sosok perempuan itu mendekat, kini hanya sejengkal di hadapannya. Bau darah semakin kuat, membuat perutnya mual. Saras menundukkan wajahnya. Mata gelapnya menatap dalam, seolah menembus relung terdalam hatinya. Sekejap suara di sekeliling berhenti. Hanya hujan yang tersisa. Saras mengangkat tangannya, menyentuh dada Raka dengan ujung jari dingin yang nyaris tak terasa. Dalam sentuhan itu, rasa dingin merayap hingga ke tulang. Namun bersamaan dengan itu datang pula sesuatu yang tak terduga. Keheningan yang dalam, seperti penyesalan yang diterima. Air mata mengalir di wajah Raka. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan menemui Lila. Aku akan mengembalikan yang bukan milikku. Aku akan menebusnya. Sosok Saras menatapnya lama. Kemudian perlahan-lahan mundur. Luka di lehernya seolah memudar bersama langkahnya yang semakin ringan. Aroma melati masih tertinggal. Tetapi bau darah perlahan sirna. Petir terakhir menyambar, menerangi kamar sejenak. Saat cahaya itu redup, Saras telah hilang. Cermin yang pecah memantulkan kembali wajah Raka sendiri. Pucat, basah oleh air mata, tetapi utuh. Raka terisak, duduk di lantai yang kini dingin dan sepi. Suara kunci terdengar berputar dari luar. Pintu yang tadi terkunci kini terbuka perlahan, seperti tak pernah terkunci sama sekali. Di luar, hujan mulai reda. Udara dingin malam Semarang merembes masuk, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Raka menatap pintu yang terbuka, menyadari bahwa pertarungan batinnya belum selesai, tapi untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, ia merasa beban di dadanya sedikit terangkat, seolah pengakuan itu adalah langkah awal menuju pengampunan. Baik dari arwah Saras maupun dari dirinya sendiri, ia tidak ingat kapan akhirnya tertidur. Tubuhnya terkulai di lantai kayu yang dingin, pakaian basah oleh keringat dan air mata. Di antara sisa suara hujan yang mulai reda, kesadaran Raka terombang-ambing, setengah mimpi, setengah nyata sekali dua kali. Ia merasa mendengar bisikan lembut, seperti suara perempuan yang menimang bayi. Jauh di balik dinding, namun suara itu segera larut ke dalam keheningan menjelang fajar.
Ketika sinar matahari pertama menembus tirai jendela yang lembab, pintu kamar terbuka pelan. Bu Ratmi berdiri di ambang. Wajahnya pucat di bawah kerudung tipis. Tangannya menutupi mulut saat melihat Raka tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku seolah kehilangan kesadaran. "Ya Tuhan, Raka!" Serunya lirih. Raka terbangun perlahan. Kelopak matanya berat. Cahaya pagi yang menelusup terasa menyilaukan. Ia mencoba menggerakkan tubuh. Namun ototnya kaku, seperti setelah perjalanan panjang. Bu Ratmi segera masuk, membantu Raka duduk. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu di lantai begini? Kamu baik-baik saja, nak." Raka menatap sekeliling dengan pandangan kabur. Kamar itu tampak seperti biasa. Ranjang, meja, lemari dengan cermin retak. Namun ada sesuatu yang membuatnya tercekat. Di dinding, tepat di atas kepala tempat tidur, terpampang tulisan merah gelap. Tulisan itu terbentuk dari sapuan kasar yang tidak rapi, namun pesannya jelas. Janji ditepati, warna merahnya tampak seperti darah yang sudah mengering, meninggalkan aroma samar besi yang membuat bulu kuduk meremang. Bu Ratmi terbelalak, langkahnya mundur spontan. "Astagfirullah, apa ini?" Suaranya bergetar. Raka menelan ludah. Ia meraba saku celananya, memastikan ponselnya masih ada. Jemarinya gemetar saat menyentuh layar lengket, seperti baru saja menyentuh sesuatu yang basah. Ketika ia menatap telapak tangannya, samar-samar terlihat noda merah seperti sisa darah. "Bu Ratmi," Raka berbisik, "semalam ada seseorang di sini." Perempuan tua itu menatapnya lama lalu menggeleng pelan. "Rumah ini memang penuh kenangan, nak. Kadang kenangan itu menuntut kita untuk ingat dan menebus. Mungkin ia hanya menagih janji yang tak pernah terpenuhi." Suaranya lembut, namun matanya menyimpan sorot yang tak dapat dibaca. Entah simpati atau pengetahuan yang lebih dalam. Raka memalingkan wajah ke jendela. Matahari pagi menyorot masuk, membuat ruangan terasa lebih hangat. Tetapi hawa dingin dari malam tadi masih menempel pada kulitnya. Ia menarik napas panjang, menyadari bahwa dirinya tak bisa tinggal lebih lama. Rumah ini, dengan segala rahasianya, sudah memberinya pesan terakhir. Tanpa banyak bicara, Raka mengemasi barang-barangnya. Bu Ratmi tidak bertanya, hanya mengawasi dengan tatapan yang seperti memahami segalanya. Doni, tetangga kamar yang jarang bicara, muncul sejenak di lorong, menatap dengan mata lelah. Tidak ada percakapan, hanya saling pandang yang mengandung pengertian tak terucapkan. Saat langkahnya menuruni tangga kayu, rumah itu terasa berbeda. Ubin tua yang biasanya berderit kini diam, aroma melati samar masih tercium. Namun bukannya menakutkan, kali ini seperti ucapan perpisahan. Di halaman depan, udara pagi membawa kesibukan kota yang mulai bangun. Suara pedagang sayur, deru motor dan kicau burung setelah hujan. Raka menatap bangunan kos untuk terakhir kalinya. Cat putihnya yang mengelupas, jendela besar bergaya kolonial. Semuanya seperti menatap balik, menyimpan cerita yang tidak akan pernah selesai. "Terima kasih, Bu," ucapnya pelan. Bu Ratmi hanya mengangguk, senyum tipis mengembang tanpa kata. Raka berjalan menuju halte bus. Langkahnya mantap meski hatinya penuh campuran lega dan getir. Dalam kepalanya, janji yang ia ucapkan malam tadi berulang-ulang. Menebus kesalahan, mencari Lila, memperbaiki hidup yang pernah ia rusak. Ketika bus kota akhirnya datang, ia naik dan duduk di kursi dekat jendela. Kendaraan berguncang pelan, meninggalkan gang-gang sempit kota lama. Matahari pagi memantulkan cahaya ke kaca jendela, menampilkan bayangan samar wajahnya sendiri. Namun di antara pantulan itu, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di sudut kaca samar namun jelas, tergambar sosok perempuan berkebaya putih. Wajahnya tenang, senyum tipis menghias bibir. Mata gelapnya memandang lurus ke arah Raka. Tidak ada luka di lehernya kali ini, hanya ketenangan yang aneh, campuran perpisahan dan pengawasan. Raka berkedip cepat, berharap pantulan itu menghilang. Tetapi ketika ia menatap lagi, bayangan Saras masih ada, tersenyum lembut seolah mengingatkan. Bukan ancaman, melainkan semacam kesepakatan. Janji ditepati. Bus melaju melewati bangunan kolonial dan jalanan basah. Raka menatap keluar, berusaha menenangkan debar jantungnya. Bayangan Saras perlahan memudar bersama pantulan cahaya pagi, meninggalkan kaca jendela yang kembali bening. Namun jauh di lubuk hati ia tahu, cerita ini belum benar-benar usai. Arwah itu mungkin telah memberi jalan, tapi pengampunan sejati hanya akan datang jika ia menepati setiap kata yang diucapkannya. Dan selama janji itu belum ditebus,
Bayangan Saras akan selalu ada. Di sudut mata, di kaca jendela, di detak rasa bersalah yang tidak bisa sepenuhnya hilang, Raka menutup mata, menggenggam erat tasnya, dan membiarkan suara mesin bus membawa dirinya menuju hari baru yang penuh ketidakpastian, sementara semilir wangi melati entah dari mana, masih mengikuti dari belakang.